Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Fauzia, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, STKIP PGRI Jombang. Pada kesempatan ini, saya mau wawancarai Ibu tentang penerapan, model, metode, dan pembelajaran teknik pembelajaran menyimak. Untuk pertanyaan pertama, apa yang Ibu ketahui tentang pembelajaran menyimak? Pembelajaran menyimak itu kalau menurut saya itu proses siswa itu dalam merekam ya apa yang dibicarakan oleh guru. Kemudian dia bisa memahami, terus menginterpretasi, kemudian mengevaluasi apa yang didengar, apa yang telah didapatkan dari guru. Gitu. Lalu apakah penting pembelajaran menyimak diterapkan di SMK Negeri 1 Tengku Lumajang? Kalau di SMK karena dia itu kebanyakan 70% praktek ya, ada pembelajaran menyimak itu 30% ya, penyampaian materi 30%, 70% praktek. Nah, yang 30% penyampaian materi ini penting untuk dilakukan pembelajaran menyimak karena terkait dengan penyampaian materi. Apa yang Ibu ketahui tentang model pembelajaran menyimak? Model pembelajaran menyimak itu suatu metode atau model di mana seorang guru itu punya ciri khas apa untuk menyampaikan model pembelajaran menyimak itu di kelas, mulai dari awal sampai akhir. Di situ ada satu rangkaian yang guru itu punya ciri khas apa untuk melakukan penyampaian materinya. Lalu model seperti apa yang Ibu terapkan saat pembelajaran berlangsung? Karena saya ngajarnya di SMK ya, jadi di SMK itu modelnya pakai TEFA atau teaching factory, di mana anak itu dituntut untuk langsung bisa praktek. Jadi materi apa yang saya sampaikan langsung dipraktekkan ya, sesuai dengan kebutuhan industri. Menurut Ibu, apakah model pembelajaran menyimak dapat berjalan dengan efektif? Ya, harus efektif karena apa? Karena ketika anak-anak tidak melalui proses pembelajaran menyimak, dia tidak akan bisa melakukan praktek ya. Jadi sebelum praktek tadi kan harus ada materi dengan model pembelajaran menyimak itu. Menyimak dulu, kemudian dia akan memahami, menginterpretasikan, mengevaluasi, kemudian mempraktekkan. Lalu banyak metode pembelajaran menyimak yang telah saya ketahui. Metode apa yang sering Ibu terapkan saat pembelajaran berlangsung? Saya tergantung materinya ya. Kalau seperti yang praktek tadi pakai TEFA, tapi kalau materi kadang pakai model square, bisa pakai TTS, sehingga pembelajaran itu tidak monoton, tidak hanya ceramah, tapi banyak model pembelajaran lainnya. Menurut Ibu, apa kelebihan dan kekurangan yang sering Ibu temui dalam pembelajaran menyimak? Kalau untuk kelebihannya ya seperti yang saya katakan tadi, ketika siswa itu sebelum melakukan praktek harus melalui penyampaian materi dengan metode menyimak tadi. Dengan pembelajaran menyimak, siswa akan menyerap informasi, kemudian dia akan mempraktekkan. Kekurangannya apa? Kekurangannya yang saya temui itu kalau pembelajaran guru itu monoton, tidak ada variasi ya, hanya metode ceramah dan siswa menyimak saja, itu kurang efektif. Artinya siswa itu nanti dia akan males, dia akan tidak ada variasi di pembelajarannya. Kadang ditinggal tidur, kadang ditinggal ngobrol sendiri karena tidak menarik pembelajarannya. Nah, itu kekurangannya. Jadi solusi dari kekurangannya itu apa? Dia itu seorang guru itu harus pandai memberikan variasi dalam pembelajarannya. Apa yang Ibu ketahui tentang pendekatan pembelajaran menyimak? Kalau untuk saya ketika mengajar, pendekatan yang saya lakukan biasanya pakai pembelajaran based learning ya, berdasarkan masalah, kemudian dia akan memecahkan masalah dengan solusinya, atau problem based learning, PBL namanya, itu pendekatannya ya. Jenis pendekatan apa saja yang sering Ibu lakukan dalam pembelajaran menyimak? Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, karena di SMK yaitu TEFA, kemudian bisa divariasi dengan PBL, kalau materi bisa divariasi dengan metode word square atau TTS dan lain sebagainya. Bagaimana cara Ibu menerapkan pendekatan tersebut?
Untuk penerapan model tersebut, kita yang pertama itu harus tahu tujuan pembelajarannya apa ya, tujuan pembelajarannya apa, kemudian kita akan menentukan model apa yang pas untuk penyampaian materi ya. Misalkan seperti penyampaian model word square apa tadi, atau TTS. Nah, itu harus digunakan bentuk-bentuknya dulu, bentuk-bentuk soalnya, ada jawabannya. Kemudian nanti siswa akan memperhatikan kita ketika menyampaikan materi, kemudian melakukan tes dengan metode word square atau TTS itu tadi. Kan pada proses pendekatan pembelajaran menyimak pasti ada timbal baliknya atau ada respon dari siswa tentang berupa keaktifan. Lalu bagaimana cara ibu menghadapi siswa yang pasif dalam kegiatan pembelajaran berlangsung? Nah, untuk siswa yang pasif ini harus ada stimulus ya. Di awal harus kita kasih tahu bahwa ada pretest, ada post-test. Pretest itu sebelum ada pembelajaran ya. Kita kasih soal-soal, beberapa soal, kemudian nanti ketika proses pembelajaran berlangsung ada post-test. Post-test itu hasil setelah ada pembelajaran. Nah, nanti ada perubahan antara pretest dan post-test. Nah, untuk siswa yang pasif ini kita harus kasih stimulus. Dengan cara apa? Bisa dikasih pertanyaan, bisa dikasih tiba-tiba dikasih pertanyaan waktu kita menjelaskan, atau dengan metode yang menarik lainnya seperti word square tadi. Teknik pembelajaran kan banyak macamnya ya Bu. Teknik seperti apa yang ibu terapkan saat pembelajaran berlangsung? Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, karena kalau SMK itu berbasis industri siap kerja, yang teknik yang dipakai itu ya seperti PPL dan DEVA ya, dimana nanti Cicing Factory itu di sekolah itu digunakan standar seperti pabrik ya. Nah, itu untuk melakukan Cicing Factory itu siswa harus memiliki kemampuan skill seperti yang ada di industri. Jadi sekolah dan industri itu harus sama-sama punya peranan penting, harus saling berkesinambungan. Sehingga pakai TEVA itu, Teaching Factory. Bagaimana ibu menerapkan teknik tersebut? Jadi setelah melakukan penyampaian materi, kemudian langsung praktek ya. Jadi karena itu tadi, karena 30% materi, 70% praktek. Jadi untuk melakukan TEVA kita langsung terjun praktek seperti apa maunya industri. Nah, itu disamakan karena SMK. Apakah teknik yang ibu terapkan dapat membuat dan membantu siswa lebih fokus dan paham tentang pembelajaran yang ibu terangkan? Ya, jelas bisa ya, bisa, artinya siswa itu nanti kan sudah dites habis kita melakukan teknik itu seperti TEVA atau PPL, atau kalau penyampaian materi pakai word square tadi ya, itu jelas siswa nanti bisa menyerap informasi yang saya kasih. Dengan cara apa? Dengan cara di post test tadi ya. Kalau post testnya hasilnya kurang baik gimana, nanti ada remedial. Nah, di remedial itu nanti siswa akan ada pengayaan, soal-soal pengayaan lagi. Pertanyaan terakhir ya Bu, apa pesan ibu untuk calon tenaga pendidik atau guru seperti saya agar bisa menerapkan pendekatan, model, metode, dan teknik saat pembelajaran berlangsung? Oke. Pesan untuk semuanya calon pendidik, ketika menjadi guru jangan menggunakan metode yang kuno. Artinya gini, jangan monoton hanya metode ceramah. Model pembelajaran kan sangat banyak, bervariasi ya. Jadikan siswa itu pertama itu senang sama gurunya ya. Yang pertama itu. Kemudian kalau dia sudah senang sama gurunya, senang dengan metode cara ngajar gurunya, karena metodenya bervariasi, modelnya bervariasi, dia pasti akan menyukai pelajarannya ya, dan akan mudah untuk menerima materi pembelajarannya. Sudah seperti itu. Bu, terima kasih atas penjelasannya dari awal hingga akhir tadi. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi yang melihat. Amin. Terima kasih Bu. Sami-sami. Sekian, terima kasih.